jamnya kita ngobrol santuy. Perlu saya jelaskan lagi kalau semua kru, tim, dan bintang tamu yang ada di sini sudah dicek kesehatannya. Jadi insya Allah semuanya aman dan insya Allah semuanya sehat-sehat. Oke, karena di jam kos kali ini saya kedatangan tamu spesial. Ini di sini sudah ada beberapa barang, ya. Saya ambilkan dulu. Di sini sudah ada beberapa barang, ada amplop dan ada buku-buku. Oke, langsung saja kita sambut tamu spesial kita, Bapak Yoyo Rahayu Basuki. Pak Yoyo. Iya. Saya sedikit grogi soalnya di sini tuh ada amplop. Ini tuh amplop apa? Ya, amplop gitu itu khusus untuk hostnya. Oh gitu. Okay. Makasih loh. Ada saya prediksi. Oh prediksi. Suatu prediksi yang sudah saya buat bukan 3 tahun yang lalu ya. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Ya. Oh sudah ada sejak 2 hari yang lalu. Sudah ada sejak 2 hari yang lalu. Itu bisa dilihat di tanggalnya di situ. Kemudian ada kalau mau lebih teliti ada amplopnya bisa dilihat di percetakannya itu. Oke, saya makin penasaran nih, Sobat Skandala semuanya juga makin penasaran pastinya. Kita bahas nanti ya Pak. Yeah. Ini tuh apa yang penasaran, pantengin terus podcast Jam Kos sampai selesai, jangan di skip. Oke, Pak Yoyo sebelumnya saya ingin bahas sesuatu yang menurut saya itu menjadi pertanyaan banyak orang. Menurut Pak Yoyo itu potensi itu apa sih? Potensi itu kemampuan diri kita, kemampuan diri yang sudah terwujud maupun belum terwujud. Nah, itu potensi. Jadi misalnya gini, saya punya potensi apa? Misalnya saya bisa nyanyi. Iya. Tapi kan belum terwujud, belum jadi penyanyi. Nah, itu. Jadi nyanyinya di kamar mandi. Oh gitu. Itu salah satu potensi. Jadi potensi bisa kita gali, ada yang kita tidak tahu apa potensi kita. Makanya ada di bimbingan konseling ada menggali potensi itu. Apa gitu sebenarnya potensi kita? Jadi yang sudah ada di dalam diri kita masing-masing itu ya. Terus ada hubungannya sama profesi nggak sih Pak? Ada. Potensi, profesi, gimana tuh Pak? Sebenarnya saya jelaskan dulu ya. Oke. Profesi dan pekerjaan itu beda. Oh ya? Jangan salah. Oke. Apa nih bedanya? Pekerjaan itu adalah sesuatu yang aktivitas yang kita kerjakan yang menghasilkan uang, menghasilkan upah. Nah, itu pekerjaan. Belum tentu profesi kita itu. Tapi pekerjaan bisa juga jadi profesi. Nah, kalau profesi apa? Profesi itu membutuhkan keahlian. Nah, keahlian tertentu. Misalnya saya guru, profesi saya guru, pekerjaan saya juga guru. Karena profesi saya menguasai ilmu keguruan. Iya. Saya profesional karena sudah punya dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Nah, itu. Gitu. Jadi sebenarnya beda ya pekerjaan sama profesi. Terus kalau ada contoh lain enggak, Pak? Yang sebenarnya itu pekerjaan tapi sebenarnya bukan profesi atau sebaliknya gitu. Ada pekerjaan yang tidak membutuhkan skill. Apa? Pekerjaan misalnya mengut sampah, semua orang bisa. Nah, itu pekerjaan. Misalnya menempel ngelem itu menempel perangko apa macam-macam kan udah ada perangko ya sekarang. Enggak ada sekarang. Iya, gunting-gunting. Nah, itu pekerjaan. Atau membuat kotak gitu ya. Itu pekerjaan, ada upahnya. Cuma bukan profesi, tidak profesional, ya tidak membutuhkan skill. Gitu, ya. Skill ini bisa digabungkan dengan yang potensi tadi nggak Pak? Potensi diri? Bisa, karena potensi kita punya potensi macam-macam. Ada potensinya yang misalnya bisa mempengaruhi orang, berbicara di depan orang. Itu kan tidak semua orang punya potensi seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Jadi, terus menurut Pak Yoyo nih, setiap manusia itu punya potensi? Punya, masing-masing itu punya potensi. Kadang-kadang tidak disadari. Kadang karena tertutup oleh malu, introvert ya. Seperti itu. Rasa malu, kemudian lingkungannya itu memengaruhi. Nah, jadi tidak tahu potensinya, sebenarnya dia berbakat di bidang ini, punya potensi, tapi dia tidak tahu. Nah, makanya dibutuhkan orang atau yang itu menggali potensi itu. Ini tadi manusia yang berpotensi ya Pak ya. Terus Pak Yoyo kan profesinya guru, itu juga sekaligus pekerjaan Pak Yoyo ya. Sekarang saya yang mau tanya itu apa sih potensi Pak Yoyo sebenarnya selain guru ayo. Saya tuh penasaran itu sebenarnya. Potensi sudah saya gali ya berbagai macam. Oke, sejak kapan? Dan jadi profesi juga. Akhirnya sampai sekarang. Berarti. Akhirnya gini. Gimana? Profesi seseorang itu bisa macam-macam, bisa ganda.
profesinya bisa seorang guru, bisa juga jadi seorang misalnya penyanyi. Nah, Iya. kan ada. Kemudian bisa jadi penari, bisa jadi pesulap, bisa jadi penulis. Nah, itu profesi. Kalau dilakukan dengan profesional. Oke, ada Nah, berapa tuh? Penyanyi, penari, penulis. Ini salah satunya Pak Yoyo nih saya pasti. Pak Yoyo yang mana nih? saya mengembangkan diri saya gali potensi saya. Iya, Itu di pertama menulis. Ya, menulis saya suka dulu. menulis karena saya suka membaca, maka saya suka menulis. Karena suka membaca, suka menulis. Iya, akhirnya Beda nih jadi sama menulis. zaman sekarang tuh, Heeh. Pak. Kemudian saya ingat Mm-mm, pepatah, bukan mm-mm. pepatah ya. Apa? Ungkapannya dari siapa ya? Kalau enggak salah Benjamin Franklin itu. Mm-mm. Siapa dia? Nggak tahu Enggak tahu saya. ya. Bukan bapak saya. Oh, iya. Itu adalah jadi dia pernah mengatakan bahwa kalau misalnya ingin dikenang orang itu ya, tulislah Mm-mm. ya, apa yang layak dibaca, tulislah yang layak dibaca. Kemudian kalau lakukan Mm-mm. yang layak untuk ditulis. Bingung? Iya, sedikit. Sebentar, Pak. Iya. Ini otak saya kan Pentium berapa gitu ya. Masih zamannya Pentium. Tulislah yang layak untuk dibaca, maksudnya Tulislah dikenang yang layak orang untuk itu. dibaca. Maksudnya dikenang Oke. orang. Tulisannya itu akan dikenang sampai sepanjang masa. Oke. Contohnya seperti ini. Apa? Misalnya Harry Potter, itu kan Mm-mm. akan dikenang sepanjang masa. Dia tulislah yang layak dibaca. Jangan misalnya novel-novel yang enggak jelas, enggak ada pesan moral, enggak ada Oke. apa-apanya. Nah, itu. Oke. Kemudian kalau ingin ditulis, lakukan sesuatu yang layak Mm-mm. untuk ditulis. Oh, iya gitu. ya, paham nih, Pak. Udah oke. Jadi Itu. itu yang menjadikan Pak Yoyo itu Pertama saya itu menjadikan penulis. iya. Dulu saya mulai SD ya. SD itu saya latihannya begini. Gimana gimana? Saya bertukar cerita dengan teman saya itu. Mm-mm. Jadi saya tokoh utamanya, teman saya jadi tokoh utama. Saya Mm-mm. membuat cerita berdasarkan teman saya itu, saya buat ceritanya. Teman saya membuat cerita berdasarkan nama saya. Jadi itu tukar-tukaran gitu. Tiap hari kita Tukar-tukaran bukan bertengkar ya. tukar cerita. Saling Jadi tukar cerita. jadi tokoh utamanya ceritanya teman saya itu saya. Oh, berarti ini Pak Yoyo dan temannya suka menulis. sama Suka menulis cerita. Oke, jadi sejauh ini sudah ada berapa buku yang Pak Yoyo hasilkan? Kalau sejauh ini kalau yang pertama itu saya terbitkan secara manual. Secara manual artinya Secara di manual itu penerbit. dicetak gitu, penerbit. Ya, di penerbit itu ada berapa? 20-an lah. Ya. Itu. Sekarang terus karena zamannya digital, Ya. saya beralih ke Play Store. Oke. Ya, jadi buku-buku saya di Play Store. Jadi media-media apa yang bisa mengembangkan potensi diri Pak Yoyo selama ini tuh? Apa aja yang dipakai? Medianya ya itu kalau dari digital di Play Store itu, kemudian ada di YouTube. Nah, kalau manual ya di penerbit itu. Beberapa buku saya diterbitkan di penerbit. Oke. Ya. Ini ya beberapa bukunya Pak Yoyo ya? Iya, beberapa. Apakah ini sudah semua? Belum. Belum. Oke. Ya. Kalau misal yang digital ada di mana Pak alamatnya? Digital di Play Store langsung dicari Yoyo Rahayu Basuki itu sudah muncul. Oh, sudah muncul. Buku-buku saya. Oke, jadi buat sobat Skanala yang penasaran, Pak Yoyo nih nulis apa sih gitu. Isi bukunya Pak Yoyo itu apa aja sih gitu. Langsung cek Play Store, ketik namanya Yoyo Rahayu Basuki. Nanti sudah muncul bukunya di situ. Ini bermacam-macam ya, Pak? Saya lebih suka menulis dongeng karena anak-anak itu ya. Saya lebih suka menanamkan moral pesan itu ke anak-anak. Jadi mereka kan maksudnya masa-masa emas itu ya, bisa menerima masukan-masukan lewat membaca itu. Maka saya memilihkan membuat tulisan itu bacaan-bacaan yang untuk membangun jiwa, membangun moralnya itu di situ. Jadi ada pesan moralnya, enggak merusak gitu bukunya. Iya, betul. Ini Perjalanan ke Mars. Ya, walaupun itu sebenarnya kayak Perjalanan ke Mars itu buku yang saya sesali. Kenapa? Iya. Soalnya ternyata bumi itu datar. Oh gitu. Anda penganut bahwa bumi itu datar. Iya. Kisah Petualangan Haryo. Nah, ini buku yang andalan saya, Petualangan Haryo ini. Karena mengisahkan dari burung besi. Perang antara burung besi dan burung. Burung besi itu maksudnya pesawat terbang. Iya. Dengan burung raja burung, iya. Bahasa binatang, ada juga nih Pak bahasa binatang. Itu sebenarnya kita bisa dipelajari di di tingkat universitas. Bahasa binatang itu kalau bahasa Inggrisnya animal behavior. Ya. Tingkah laku binatang. Tapi itu loh ada loh peninggalan nabi yang bisa bahasa binatang, nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Itu ada peninggalannya.
Itu kucing. Kalau kita panggil di Ya? mana saja, kucing seluruh dunia, atau kita panggil Pus, itu pasti jawab. Meong gitu ya. Iya. Itu Itu memang peninggalan dari Nabi situ? Sulaiman ya. Oh, Karena oke. Pus itu bahasa nabi, bahasa binatang, memang bahasanya kucing. Oh, gitu. Tapi kalau Malang beda. Malang kan Apa? walian. Coba Sup gitu. sup. Ya gitu ya, coba ya. Kucing di Malang ini beneran. Dan Iya, sudah iya, saya iya, iya. praktekkan. Oh ya? Kucing Nanti di saya Malang coba ya, kalau Pak, panggil setelah ini. sup pasti jawab juga. Sama karena kucing Malang. Jawabnya walian nggak Pak? Kan Nggak, tetap tetap Malang. meong. Tetap meong. Kucingnya Oke. belum belajar bahasa Oke, walian, oke, tapi oke. ngerti dia. Oke, Ya, oke. gitu. Ini nih, Hmm. rahasia sulap. Ya, Ini apa nih alasannya nulis buku ini? Apakah Pak Yoyo bisa sulap? Nah, itu. Salah Apa? satu dulu hobi. Pertama Dulu. saya belajar sulap itu karena apa ya? Seperti kebanyakan pesulap terkenal, itu saya belajar sulap karena saya itu merasa rendah diri, merasa tertutup, kok enggak punya kemampuan apa-apa gitu loh ya. Kok jadi arek biasa-biasa saja seperti Pak itu Yoyo ya. itu juga sempat punya perasaan seperti Waktu itu ya? waktu belum belajar sulap seperti itu memang. Padahal saya rasa tuh Pak Yoyo Ya. sosok yang luar biasa gitu loh. Itu mungkin karena dari sulap itu. Oh, Dari saya gitu. belajar saya punya kepercayaan diri yang lebih. Makanya seluruh pesulap dunia itu sebagian besar ya, karena memang tidak percaya diri, maka dia belajar sulap untuk menunjukkan, oh aku ternyata bisa ini, gitu, ke orang-orang sekitarnya. Tapi Seperti ada itu. tokoh sulap yang jadi idolanya Pak Ada, Yoyo? yaitu David Copperfield. Oke, saya Ya. tidak tahu guys. Sobat Skanala ada yang Ya, tahu? ada, nanti bisa dilihat di YouTube. Ya. Sulapnya keren itu Pak. Sulapnya ilusi jadi menghilangkan patung Liberty itu loh. Itu sebenarnya kayak gitu tuh hilang beneran nggak sih? Pak? Enggak. Ini Ya. saya serius nanya nih. Iya, enggak. Jadi cuman ilusi. Ilusi aja. Enggak ada yang gitu. sungguhan. Oke. Berarti ini ada hubungannya dengan ini dong? Ada hubungannya dengan Amplop. prediksi itu, iya. Ada hubungannya. Apa nih Pak yang bisa Mau dimainkan sekarang? Boleh. Ah, saya oke. sudah penasaran nih. Ini saya siapkan banyak dulu. sekali ya guys. Ini ada kartu ya, ada kartu. Oke. Sekarang langsung aja. Kita tidak janjian ya. Enggak, ada saya baru janjian. datang soalnya. Oke, tidak janjian. Oke. Nah, pikirkan, sebutkan aja angka. Oh, disebutkan. Angka antara 10 sampai 20. 10 sampai 20. Berapa? Saya Nyebutkan ini. aja. 15. 15. Saya hitung ya sampai 15. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Ini kita tunjukkan. Oke. Ini kita pakai kartu ini. Pak, saya duduk sebentar. Kita pakai kartu hanya 15 ini ya. Oke. 15 berarti 5 tambah 1, 10. 5 tambah 1 kan? Angkanya loh, 1 tambah 5. Oh iya. 15 Oh, dari dua angka. 1 tambah 5. Oke. 1 tambah 5 berapa? 6. 6. Setelah kartu ke-6 itu adalah kartu Queen Heart. Queen Ini Heart. ya. Setelah kartu ke-6 itu kartu Queen Heart. Jadi saya hitung ya. Ke-7 berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kartu ini adalah Queen Heart. Ya. Iya. Percaya apa enggak? Enggak lah. Enggak percaya. Enggak lah, masa percaya? Saya buka. Ya, kok bisa? Tunjukkan ya. Saya ditunjukin ke kamera deh, Pak. Ini Queen Heart. Kok bisa, Pak? Dan itu sudah saya prediksikan 2 hari yang lalu. Padahal angkanya kan ngawut tadi. Angkanya kepikiran 15 tiba-tiba gitu ya. Sekarang dibuka amplopnya. Amplopnya ini bukan dibuka. uang ya jadi sih. Iya, bukan uang. Dibuka aja amplopnya. Ya. Ya, tunjukkan di kamera. Oke. Ini saya buka ya, masih lengket, guys. Bener apa enggak? Prediksi saya 2 hari yang lalu itu dibuka. Ada tangannya nanti di sini, Pak. Enggak ada. Langsung gambar. Saya sih sudah kelihatan, guys. Iya. Ya, dibuka. Akhirnya Queen of Hearts. Ya. Itu ya. Padahal sudah saya berikan tertutup loh tadi, di amplop tertutup. Bisa ya, Pak? Bisa. Makanya semua bisa dipelajari. Itu yang membuat kita jadi pede. Obat ganteng katanya itu. Kenapa Pak, obat ganteng? Iya, semakin ganteng kalau kita bisa trik seperti itu. Oh, iya, baiklah. Ada lagi, Pak? Iya. Ada, cuma apa perlu ditunjukkan sekarang? Enggak usah lah, Pak. Nanti saya semakin ngefans sama Pak Yoyo kan susah. Iya. Oke. Saya ini tertarik sekali ya, Pak Yoyo itu potensinya banyak, tapi ternyata dulu sempat kepikiran kalau nggak punya potensi dan lain-lain gitu. Iya, karena
memang ya lingkungan, karena lingkungan mungkin pergaulannya ya, jadi menyebabkan itu kurang percaya diri. Hingga setelah saya menemukan sulap pertamanya di pasar itu. Saya lihat orang Apa bermain itu? sulap di pasar. Saya waktu STM, saya ini mau belajar sulapnya STM waktu SMA. Oh, sudah besar ya Mm-mm. berarti, Pak. Ya, saya ke pasar, jadi ketemu ada orang jualan itu buku sulap. Ya, waktu itu dia Buku main sulap, ya. linking ring namanya, linking ring dan itu bola telur setan. Ya, Telurnya telur setan. setan bukan bola gabus itu. Oke. Saya beli bukunya. Oke. Saya beli bukunya 1.000 waktu itu. Nah, Masih saya 1.000 pelajari ya? saya pelajari. Ternyata bisa menyenangkan sekolah. Itu saya tunjukkan teman-teman. Oke, ternyata menarik, mereka tertarik. Dan tadi lebih banyak tanya, oh sulap gimana gitu. Sulap lagi ya, seperti itu. Akhirnya saya belajar sendiri. Waktu itu belum ada internet. Iya. Ya, saya nyari-nyari buku setiap ke toko buku, ke Gramedia, ke Togamas dulu belum ada. Jadi Gramedia saya mesti nyari buku sulap. Saya beli semua buku sulap yang ada, saya beli. Terus yang kedua di Willis, namanya dulu Willis. Sekarang kan di pasar buku di Mojopahit. Dulu di Willis itu pasar buku, saya mesti nyari itu berjam-jam saya nyari buku. Jadi saya satu pedagang. Jadi saya kelilingi mulai awal ujung sampai akhir. Dari ujung ke ujung. Iya, saya cari buku sulap apa. Tapi saya sukanya kan komik. Jadi sambil mencari buku sulap sambil beli komik. Sambil baca komik. Jadi sebenarnya Pak Yoyo ini cita-citanya jadi apa sih? Cita-cita saya itu berubah-ubah nggak nih dari kecil? Ayo coba. Enggak, kalau ditanya dulu jadi waktu SD, jadi apa? Jadi profesor gitu. Oh, amin, saya aminkan Profesor Sulap. Ternyata enggak. Saya setelah dewasa itu cita-cita itu mengikuti usia. Jadi semakin realistis gitu loh. Kalau kan anak kecil tak jadi apa? Jadi astronot ya, kan gitu. Tapi setelah semakin besar, semakin menyesuaikan dengan kemampuan, dengan melihat potensi itu tadi. Cita-citanya berubah dengan sekolahnya, pendidikannya, akhirnya berubah. Ya, yang penting cita-citanya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Pak Yoyo sudah mencapai itu dong, insya Allah. Iya, insya Allah. Ya. Oke, jadi terima kasih ya Pak Yoyo. Saya tuh kagum sekali. Pak Yoyo potensinya banyak sekali. Nah, terakhir nih Pak Yoyo, ada pesan-pesan nggak untuk remaja generasi Z yang sekarang ini, untuk remaja saat ini mengenai potensi diri? Ini ya, silahkan. Untuk yang ya, saya bukan pesan-pesan ini, maksudnya aja sharing aja. Iya. Maksudnya gunakanlah, maksudnya teknologi itu jangan hanya untuk bermain, main game ya, tetapi bisa menghasilkan rupiah. Ya, dengan memanfaatkan teknologi itu kan jangkauan lebih luas. Seperti misalnya saya jualan di Play Store, jangkauannya kan lebih luas, seluruh dunia. Itu yang lebih menguntungkan. Karena kalau saya jual lokal ya, manual saya nyetak buku di sini, jualnya Indonesia saja. Dan di toko-toko buku tertentu. Dan itu pun kalau sudah berapa bulan itu sudah disingkirkan dari rak buku, dikembalikan ke penerbit karena tidak laku. Tetapi kalau di Play Store sepanjang tahun, sepanjang masa selama kita masih hidup, itu tetap dipasang di sana. Dan royaltinya lebih besar. Kalau buku cetak gini kita ke Gramedia misalnya ya, contoh. Itu hanya mungkin ya 11%, 12% gitu ya dapatnya. Iya. Dan itu hanya sekali. Kalau sekali laris ya dapat 20% dari penjualan seluruhnya. Iya. Tapi kalau di Play Store, di internet, nah itu dapatnya kita adalah 55% dari harga buku. Lebih dari setengah ya, Pak? Iya. Mereka dapat 45% karena mereka masang, punya aplikasi. Dan harganya kita tentukan sendiri. Ya, kita tentukan sendiri mau harga berapa saja. Enggak perlu repot-repot sesuai harga cetak ya kalau di Play Store. Jadi harga kita tentukan sendiri, mau diskon hari ini diskon, kita buat diskon semua, enggak masalah, kita yang menentukan. Oke, itu pesan Pak Yoyo berhubungan dengan potensi, bermula dari potensi diri, kemudian bisa dijadikan untuk profesi ya Pak. Dan terakhir ini yang paling penting, karena kita hidup ya Pak ya. Jadi butuh pundi-pundi ya Pak. Betul sekali. Jadi pengalaman Pak Yoyo itu bisa kita jadikan pelajaran ke depannya nanti supaya kita bisa lebih baik dalam mengembangkan dan menggali potensi diri masing-masing. Pak Yoyo, saya ucapkan terima kasih sekali sudah mampir di Jamko. Saya merasa terhormat karena mewawancarai seseorang yang potensinya sangat luar biasa seperti ini tadi. Saya sampai terkagum-kagum sama Queen Heart ini tadi. Aduh. Because you are queen of my heart. Allah.
saya meleleh. Ayo ingat istri di rumah. Ya. Oke sobat Scarella semuanya, terima kasih yang sudah nonton. Yang belum nonton video-video sebelumnya silakan ditonton dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Share ke teman-teman kalian semuanya. Dan juga jangan lupa ditunggu video-video kita selanjutnya dengan tamu-tamu yang lebih luar biasa. Oke, tetap di Jam Kos, jamnya kita ngobrol santuy.